bahas pada kesempatan pagi ini, yaitu terkait dengan kuliner kontemporer. Tema ini jarang diangkat, bahkan di kitab-kitab fikih klasik, terutama tentang makanan, hukum makanan ini jarang dibahas. Dan kenapa tema ini diangkat? Kalau kita membaca bahwa jenis dosa yang pertama kali dilakukan manusia itu bukan zina, bukan korupsi, bukan pembunuhan, tetapi soal makanan. Bagi kita mungkin dianggap sesuatu yang remeh, tapi kita sama-sama tahu Nabi Adam alaihissalam ketika dilarang untuk mendekati sebuah pohon, malah justru memakan buah. Itulah yang menyebabkan Nabi Adam terdepak dari tanah surgawi lalu diusir ke bumi. Seandainya kalau kita berpikir agak nakal gitu ya, seandainya dulu Nabi Adam tidak makan buah, bukan gara-gara tragedi gitu ya. Mungkin kita gak usah capek-capek ibadah karena Nabi Adam beranak-anak di surga. Tapi ini sudah terlanjur. Tetapi godaan setan itu akan terus berlangsung kepada anak cucu Adam. Kalau Nabi Adam berhasil diusir dari surga, maka anak-anak cucu Adam ini juga terus digoda oleh setan supaya itu nggak balik lagi ke surga. Ini bisa melalui makanan. Sebetulnya surga itu kan tempat kulineran. Bisa dikatakan banyak yang halal-halal, hanya satu yang dilarang. Tapi justru yang satu itu dicari. Sama lah dengan di Indonesia. Negeri ini kan negeri kuliner gitu. Bisa dikatakan makanan di Indonesia itu lebih banyak halal, tapi kadang justru yang dicari yang halal. Kemudian kenapa kita hati-hati dalam soal makanan? Karena bisa jadi doa-doa yang kita lakukan itu terhalang gitu. Gara-gara apa? Karena ada makanan haram di dalam tubuhnya. Dia konsumsi makanan haram gitu. Nah, nanti kita sampaikan dalilnya. Jadi penghalang gitu. Kemudian mencegah dari api neraka. Nah tadi ada disebutkan ayyuma lahmin nabata min suhtin fannar waula. Ketika ada unsur keharaman dalam tubuh seorang, maka tubuh itulah yang akan menjadi santapan neraka. Maka perlu kehati-hatian dalam soal makan. Mencegah timbulnya penyakit saya kira jelas. Kemudian tidak mengikuti langkah setan. Ini dalilnya Bapak Ibu sekalian. Saya kira sudah berulang-ulang kita mendengar dari saya langsung ke prinsip makan. Tadi di awal disebutkan kita nggak usah takut, sedikit-sedikit takut haram, syubhat. Sebetulnya halal udah jelas, yang haram udah jelas, dan yang syubhat-syubhat itu sedikit sebetulnya. Bahkan bisa dikatakan semua makanan itu halal, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi sebenarnya kita nggak usah terlalu ketakutan, terlalu ragu. Tapi pada prinsipnya semua makanan halal kecuali ada dalil yang mengharamkan, dan itu sedikit, tidak banyak, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis.
Syubhat pun itu kadang tergantung siapa yang memberikan fatwa. Kadang ulama A menghalalkan, ulama B memakruhkan. Ada yang satu kasus mengharamkan, malah di lain pihak fatwain macam-macam. Misalnya rokok itu kan kalau ditanya hukumnya kan beda-beda jawabannya, tergantung pada siapa ditanyakan. Kalau ditanya Ustaz Dono ini ya haram gitu. Tapi kalau ditanya ke kiai-kiai di kampung itu paling banter makruh. Karena memang di kitab-kitab fikih klasik itu kan gak ada penyebutan langsung rokok haram, gak ada. Paling ya makruh itu pun pendapat ulama. Bahkan ada seorang kiai sudah almarhum di Jakarta itu, beliau kiai biasa ngisi kajian tafsir. Dia kata kalau nggak merokok di Samsu itu huruf-hurufnya nggak kelihatan. Nah, sementara ngajar hukumnya wajib, ya kan? Maka pakai kaidah usul fiqh malayati wal wajib, bahwa wajib suatu yang menjadi penyempurna suatu kewajiban jadi wajib kan gitu. Ngajar wajib, sementara orang nggak merokok jadi buta huruf, mendadak buta huruf. Akhirnya dia menghukumi rokok fardu ain, ekstrem sekali. Di mana-mana kalau nggak haram makruh kan gitu. Kalau dibilang makruh itu kan dalam pendapat ulama-ulama itu kenapa makruh? Karena memang ya rokok zaman dulu sama zaman sekarang beda. Rokok zaman dulu itu kan murni tembakau. Ya, orang-orang dulu itu kalau merokok kan nggak tembakau, pakai plastik, nggak kertas sendiri. Kalau nggak diisep sekian saat itu mati kan. Tapi kalau sekarang itu ya kertasnya, filternya bahkan dibikin di luar negeri, katanya mengandung unsur babi gitu. Ada arseniknya juga yang mematikan. Mungkin kalau arsenik semakin kental itu arsenal gitu. Ada zat penerangnya. Nah, itu yang kemudian berubah jadi haram gitu. Tapi kalau zaman dulu kenapa makruh ya, karena jenis rokoknya beda. Nah ini hanya perbedaan pendapat itu tidak bisa dihindari. Kriteria makan, alasan kenapa sih makanan itu jadi haram? Pertama karena najis, Yang kedua khamr itu artinya minuman yang memabukkan, ketiga madhara, mencelakakan gitu. Nah nanti khusus hewan ini ada sendiri, mungkin nanti terkait dengan penyembelihan hewan kurban, bagaimana penyembelihan secara sah. Saya awali dari yang najis. Makanan najis itu misalnya darah, ada air kencing, ada kotoran manusia, tinja. Darah ya, kalau di Bali ada namanya lawar. Lawar itu kayak ya sayur sebetulnya, bukan sayurnya itu, ya semacam urap-urap, lalu dicuri darah babi. Kemudian banyak turis-turis orang Islam hanya darah babinya diganti darah ayam, itu lawar. Karena darah itu najis, ya haram. Semua ulama sepakat. Pokoknya darah itu ya najis dan haram dikonsumsi. Nah marus itu yang di Betawi, Jakarta, mungkin Solo, Jogja. Ini darah itu dikeringkan lalu digoreng. Ini kalau masuk di warung-warung di Jawa Tengah itu perlu hati-hati, ya. Karena sulit bedakan mana marus, mana tahu bacem. Perlu dipencet-pencet gitu ya. Aromanya juga kan beda. Dia di Solo banyak. Kemudian darah ulang, apapun alasannya, karena darah ya najis, ya haram. Mungkin sebagian laki-laki konsumsi buat meningkatkan stamina misalnya.
supaya bertahan 25 jam misalnya. Tapi ya darah sekali darah ya darah. Dan itu ada dalilnya dia ikut. Kemudian di Skotlandia itu ada sosis yang isinya darah. Ada kue darah babi dan seterusnya. Pokoknya ini darah. Kemudian air kencing ya, sebagian orang pakai terapi air kencing. Orang di India itu 3000 tahun yang lalu itu menggunakan terapi air kencing. Bahkan menurut penelitian WHO itu ada 6 unsur pengobatan. Tapi Islam mengharamkan air kencing. Itu semua ulama sepakat kalau air kencing untuk dikonsumsi ya. Konon kalau kita mancing tengah laut gitu ya, kena sengat ikan gitu, untuk menetralisir di sana itu dikencing pakai air kencing gitu. Mungkin darurat kan, karena di tengah laut tidak ada apotek, harus dikencing. Kalau habis kencing ya minta dikencingkan ke temannya ya. Saya sama mancing, tapi kan tidak dikonsumsi. Walaupun menurut penelitian WHO kencing itu mengandung obat, dan itu sudah dilakukan oleh orang India, Cina sekian ribu tahun ya Pak. Kemudian kopi luwak itu halal, MUI sudah menurunkan fatwanya dengan catatan kopi yang dimakan luwak itu kan kulitnya kopinya dibuang. Asalkan dengan syarat kopi nggak pecah, yang kira-kira kalau ditanam tumbuh lagi, berarti kopi itu kalau diolah halal. Kalau sampai pecah, khawatir campur dengan kotoran. Jadi kopi luwak halal dan mahal harganya. Nah, alasan kedua, kenapa makanan itu haram itu khamr. Khamr itu tidak melulu minuman. Pokoknya apapun yang memiliki dampak memabukkan haram. Itu memabuk. Ya, ciri-ciri orang mabuk itu tidak bisa menguasai dirinya sendiri, itu mabuk. Kalau orang kesurupan dikuasai oleh makhluk lain, itu kesurupan. Kalau mabuk itu tidak bisa menguasai, gak bisa membedakan mana istrinya, mana istri kita, gak bisa. Ada jelas-jelas beda dengan terus pura-pura ngasar mana orang itu karena mabuk. Nah, zat yang memabukkan itu kemudian haram, dan yang memabukkan tidak selalu harus mengandung alkohol. Yang non-alkohol kalau memabukkan itu haram. Misalnya daun ganja, itu kan tidak ada alkohol. Daun ganja, pil ekstasi, morfin, marijuana dan seterusnya. Artinya khamr secara bahasa itu memang minuman gitu. Minuman yang memabukkan, yang biasanya terbuat dari kurma, anggur, diperas dari jus, dipasang lagi, difermentasi setelah 3 hari membusa. Aromanya itu yang najis, yang haram gitu. Tapi sebelum hari ketiga itu masih bisa bahkan salah satu jenis minuman favorit Rasul itu kan habis kurma yang direndam kasih lagi gitu. Hari pertama itu sudah mulai berubah gitu. Tapi itu minumannya Rasul. Kalau sudah di fermentasi ya mulai hari Ahad, Rabu sudah enggak, karena sudah berubah dan itu memabukkan. Tapi sebelum itu Rasul suka. Lalu kenapa fatwa ulama Saudi Arabia, minuman yang mengandung alkohol selama belum sampai ambang batas 3% itu halal. Ini minuman di Arab Saudi itu kan yang kalian mengandung alkohol. Dan selama masih 3%, dan melampaui itu masih halal.
Nah kita Indonesia 2% udah haram. Itu MUI itu 2% haram. Dan sampai sekarang MUI nggak mau ngasih label halal minuman bir. Pokoknya selama minggunya ada alkohol, takut dihujat oleh netizen itu kan nggak mau mengeluarkan label halal. Padahal sebetulnya MUI ya 2% maksimal, 2% maksimal. Langsung tinggi lagi 3%. Ini perbedaan alkohol. Maka kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ngelap galon pakai tisu basah itu mengandung alkohol. Dilap itu kan udah benar-benar kering alkohol. Lalu dimasukkan air 19 liter. Itu haram udah. Nah itu terlalu sedikit. Mungkin hanya setetes alkohol dibandingkan air 19 liter kan terlalu, itu ya halal. Jadi ini alasan kedua kenapa makanan atau minum memabukkan. Homer. Dan homer itu aslinya minuman, tapi apapun yang memabukkan jadi haram. Termasuk perbedaan sekarang musik halal atau haram. Itu kan beda kemaknaan. Musik zaman dulu sama musik yang sekarang. Kenapa yang diharamkan oleh empat mazhab musik zaman dulu itu musik yang sehari semalam sampai lupa ibadah. Kalau sekarang kayak konser itu bisa masuk ke bab musik haram. Misalnya mengundang artis dari Amerika tampil jam 9 malam, jam 7 pagi sudah nongkrong gitu. Kalau enggak kebagian tempat. Ayo kapan sholatnya? Itu yang haram gitu. Musik yang belum ada mabuk-mabukannya, main perempuannya. Kalau dangdut koplo ada sawerannya, ya itu yang haram gitu. Tapi kalau apa-apa haram, sebetulnya kalau madhab yang paling pol mengharamkan kan madhab Syafi'i. Tapi Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pendiri NU yang bermadhab Syafi'i malah mengajarkan santri-santri main rambai. Jadi musik zaman dulu sama zaman sekarang dilihat, kemudian diputuskan hukumnya, diijtihadkan hukumnya. Jadi tergantung seperti apa dampak dan. Nah, sesuatu yang memabukkan tidak harus minuman, bisa makanan, bisa daun-daunan, itu haram. Jadi diberi status dulu, sesuatu ini haram atau tidak haram, apakah memabukkan atau tidak. Kalau apa-apa yang mengandung alkohol itu haram, kita nggak bisa makan apa-apa. Nggak ada makanan yang steril dari alkohol. Di buah-buahan itu kan mengandung alkohol, cuma tidak difermentasi. Pisang itu tinggi sekali alkoholnya. Kalau di banyak pisang itu kan selalu buang gas, durian. Jadi apa-apa kalau mengandung alkohol serba haram, itu nggak makan apa-apa. Itu alasan fatwa ulama Saudi kan. Kalau semua mengandung walaupun setetes 2 tetes mengandung alkohol haram, walaupun ada pendapat minoritas, ya kita hargai perbedaan pendapat itu. Jadi kita kata fatwa ulama Saudi, gak ada makanan yang bebas dari alkohol. Cuma tidak diolah dalam makanan itu, tidak diolah, termasuk parfum dan lain-lain. Nah, untuk mengetes satu makanan atau minuman atau memabukkan, bisa minta fatwa ke ahli kesehatan atau ulama, atau ada relawan yang mau nyicipi ini memabukkan atau enggak. Nah, yang
tukang pijit ini cari yang non muslim. Memang di agama mereka tidak mengharamkan. Jangan kita mungkin punya teman kuliah, teman kos-kosan, tolong dicicipi mabuk udah. Kita punya mahasiswa dari Indonesia Timur itu kan memang tradisi minuman keras. Walaupun sampai di Malang itu berkurang. Itu sudah tradisi rata-rata muslim. Nah, mereka kita minta tolong mengicipi ini mabuk udah kalau ragu cari relawan. Nah, ini yang kontemporer cara diangkat dalam kitab-kitab fikih kelas ada unsur madhorah, mencelakakan. Ini kemudian kenapa makanan minuman itu disimpulkan haram dikonsumsi, menimbulkan penyakit atau mematikan. Kenapa darah itu haram ya? Karena di dalam itu banyak bakteri, sehingga mulai hurimat alaikumul maitah wadam wadahul khinzir. Ada 3 jenis yang muncul secara eksplisit dalam ayat Quran. Rata-rata itu menimbulkan penyakit, ya bangkai penyakit. Apalagi bangkainya babi, penyakit atau darah. Kecuali babinya itu masuk Islam, maksudnya gini, artinya babinya mati kan dikubur, lalu struktur kimianya berubah, sudah jadi tanah, lalu ditanam singkong di atas kuburannya babi. Lalu zat-zat haram itu disedot oleh singkong kan, lalu jadi biji-biji. Dan pertanyaannya kalau singkongnya dibuat pola halal atau haram itu ulama sampai ke sana membincangkan tentang hukum. Itu namanya babi yang sudah berubah menjelma dari yang haram bisa halal, menjelma sesuatu yang lain melalui proses tadi kimiawi. Itu halal, bukan halal. Kalau sudah berubah, babinya ya haram. Tapi setelah jadi bangkai, kan subur ditanami singkong, besar-besar jadikan kola, itu halal. Kecuali makan singkong letak itu ada tulang babi ya. Tapi masuk tulang-tulangnya masuk ke singkongnya. Sama dengan orang dulu Pak, nggak tahu kalau Ustaz Dono pernah nanya. Orang dulu itu kan nggak punya toilet guys, buang air itu sembarangan. Karena makan semangka dengan biji-bijinya kan keluar dengan bijinya, dan bijinya tumbuh lagi itu semangkanya tumbuh dimakan, kan gitu. Gimana hukum makan semangka dari biji kotoran manusia? Ya halal kan, artinya sesuatu yang haram sudah berubah. Lele misalnya, kalau orang saya mohon maaf sampai sekarang itu nggak doyan lele. Baru kalau dipaksa dipelototi istri kalau memang baru cuma masak lele baru makan. Kalau saya punya sejarah tentang kehidupan masa lalu lele yang suram. Jadi di atas kolam lele kan biasanya ada kandang ayam, kandang manusia juga di atas. Wah, dari lele cuma seujung jari lingking, besar-besar. Itu yang ada dalam otak saya. Jadi melihat masa lalu lele itu kok begitu suram. Sampai sekarang saya nggak doyan lele. Lihat pakannya ini kan, pakannya. Padahal nggak semua lele kan dari toilet kan. Tapi karena saya dulu hidup dari desa, bayangan begitu, sampai sekarang nggak doyan lele. Kecuali dipaksa dipelototi istri itu karena masaknya cuma lauk ya, terpaksa makan. Nah, kalau model semacam itu dalam kajian kita fikih itu namanya jalalah, binatang yang makan kotoran. Itu nggak bisa langsung dikonsumsi.
disuruh di lockdown dulu, di karantina. Ya minimal 7 hari kata Umar bin Khattab. Bahkan gratis 40 hari. Sampai proses-proses kotoran itu jadi daging, jadi berubah jadi daging lele. Nah itu kan halal, digoreng, terus udah digoreng, dilalap, gak usah mengenang masa lalu kan. Tapi kalau ketika makan ada pahit-pahit, asin-asin pedas, ya kira-kira masih belum luntur itu. Nah itu namanya jerah, perlu di karantina dalam hadis, perlu disterilkan, terus dikasih makanan yang syar'i, ya biar halal lagi. Babi misalnya, sebetulnya pengharaman babi itu bukan karena cacing pita. Sekarang udah banyak babi-babi yang lucu-lucu warna putih, mungkin makanannya juga syar'i. Tapi karena merek babi itu muncul di Quran, itu haram. Babi itu selamanya ya haram. Apalagi ulama-ulama klasik itu bikin kriteria hewan darat itu akan halal dikonsumsi dagingnya kalau disembelih dan putus urat lehernya. Itu standar ulama kenapa babi haram. Nah babi menurut ilmu biologi itu nggak punya leher, jadi kepala itu nyambung ke badan. Jadi mau disembelih bagian mana pun akan putus urat lehernya, karena nggak punya leher. Itu standar ulama dulu, harus disembelih dan putus urat leher. Nah, babi nggak punya leher. Mau dipotong bagian mana nggak putus urat leher, nggak punya leher. Nah, mohon maaf, saya dari Madura, Ustaz Dono tahu. Nah, orang Madura itu juga nggak punya leher, punya leher. Gak punya huruf H. Waktu pembagian huruf H itu gak kebagian, telat katanya. Bahasa Madura gak punya huruf. Jadi itu babi. Jadi bukan karena cacing pita. Sekarang teknologi pangan sudah canggih, bisa dipetani, dipredeli, hilang. Apa lalu berubah jadi haram kan juga. Jadi Allah ya udah menyebut babi haram tuh haram. Walaupun nanti ulama mencari hikmah-hikmah di balik. Kenapa mazhab Syafi'i itu satu-satunya mazhab yang mengatakan babi itu termasuk kriteria najis mughalladh, kelas berat, dikiaskan ke anjing? Alasannya gitu, babi itu lebih jorok dari anjing. Anjing itu najis mughalladh, ada hadisnya dia. Kenapa babi dikiaskan ke anjing? Kata menurut mazhab Syafi'i itu lebih jorok dari anjing. Tetapi 4 mazhab yang lain, babi tidak termasuk najis berat, najis sito, yang cukup dibersihkan, hilang aroma, rasa, warna, selesai. Tetapi di Indonesia DNA mazhab Syafi'i, DNA-nya secara sadar dan sadar, nak babi cuci 7 kali, salah satunya dengan debu kan, dengan tanah. Itu karena dikiaskan. Anjing aja najis mughalladh atau kelas berat, apalagi babi yang lebih jorok. Sampai ada yang menyatakan, ada yang bertanya, kenapa anak babi itu kalau jalan nunduk-nunduk, gak pernah dongak? Karena dia malu punya ibu babi. Anaknya babi itu malu punya babi kan gitu. Jadi yang pokoknya babi muncul. Kalau katanya haram karena bikin idiot, orang Cina mayoritas makan babi. Sehat-sehat. Jet Li, Jackie Chan, Andy Lau itu kan sehat-sehat. Pemain badminton juara Olimpiade terakhir Cina makan babi kan mayoritas. Katanya bikin idiot. Siapa bilang orang Cina pintar-pintar? Katanya makan babi bikin idiot. Produk-produk HP dari sana. Kita malah yang nggak pernah makan babi, nggak pintar-pintar. Jadi konsumen beli HP orang Cina. Jadi memang kalau dicari-cari alasan nggak bisa. Oh ya babi itu ada gitu. Walah mungkin. Jadi disebut merek itu oleh Allah. Jadi babi mau dia apa-apa kan mahal. Jadi sekali babi tetap babi. Hidup babi. Keren babi.
itu penyakit termasuk darah itu kan banyak pakai mematikan. Kalau dalam dalilnya nanti ada wala tulqu wala taqtulu anfusakum, jangan kau bunuh diri. Pokoknya yang mematikan. Misalnya apa ya, mematikan. Alkohol misalnya 70% diminum gitu. Itu enggak memabukkan, ya langsung mati kan? Langsung mati. Alkohol terus apa lagi? Minum baik. Jadi orang bunuh diri itu enggak selalu lompat dari jembatan, enggak harus nikam lagi ke tubuhnya. Bisa jadi dari racun atau alkohol, minum zat buat ngepel misalnya, pembersih toilet, itu bisa orang bunuh diri pakai itu, atau membunuh orang lain dengan zat-zat. Nah itu madorot yang mencelakakan. Itulah yang kemudian suatu makanan tertentu, minuman itu haram. Nah sekarang hewan itu lebih khusus lagi. Kalau tadi kriteria umum yang haram itu adalah yang najis, kemudian memabukkan, kemudian mencelakakan. Itu kriteria umum. Kemudian hewan secara eksplisit ada yang memang diharamkan muncul di ayat Quran maupun hadis. Kemudian bangkai, bercakar atau bertaring, kemudian hewan yang dilarang membunuh, diperintah khaba'ith yang menjijikkan. Kalau yang secara eksplisit ya babi tadi, Al-Maidah yang tadi. Kemudian keledai piaraan ini juga haram. Saya tidak tahu kenapa keledai piaraan itu diharamkan. Mungkin sudah ada ikatan emosional dengan pemeliharaannya. Kita kadang melihara mentok gitu ya, dari kecil gitu, dari anak gitu sampai remaja, dewasa, menikah, beranak pinak gitu. Mau disembelih ada nggak tega. Mungkin kira-kira begitu ya, keledai piaraan kok bisa haram ya. Kemudian bangkai ini juga artinya makanan yang terbuat dari hewani kemudian mati tanpa melalui disembelih, itulah bangkai. Jadi definisi bangkai itu hewan yang matinya tanpa melalui proses disembelih, itu bangkai. Maka hukumnya haram tanpa disembelih. Atau disembelih tapi tidak sahih. Kemudian potongan hewan hidup-hidup. Biasanya sapi ditabrak truk, lepas kakinya satu, terus satu itu diguling, haram itu, dihukumi bangkai. Atau ingin ngirit punya kambing, hari ini buntutnya dulu, kambingnya masih hidup, itu haram. Mati tanpa disembelih. Maka kalau ulama itu hewan akan halal dikonsumsi ketika kalau putus urat leher dan urat mata, dua urat. Jadi kalau ada orang membeli sapi, terus sapinya berdiri kembali, itu bukan karena kesurupan, mungkin ada salah satu urat yang belum putus. Maka perlu ada pelatihan yang beleh. Kan selama ini ada pelatihan perawatan jenazah, pelatihan macam-macam. Pelatihan yang beleh ini jarang. Tapi ini khusus laki-laki ya, bapak-bapak. Ibu-ibu nggak usah ikut pelatihan yang beleh. Mengkhawatirkan. Jadi suaminya macam-macam sedikit sudah jiwanya beleh ada. Tidak disembelih secara syar'i atau potongan hewan. Nah, gimana kalau nembak burung itu kan tidak sempat disembelih, nembak. Nah itu ulama menghalalkan ketika sebelum nembak burungnya itu baca basmalah, Bismillah, Allahu Akbar, terus tembak burungnya.
kemudian jatuh, itu halal. Atau menggunakan jasa anjing bisa. Anjing suruh ngejar rusa. Kita kan, atau mungkin kita lagi ngidam pengen makan daging banteng, tapi ngejar sendiri kan agak payah. Pakai jasa anjing yang terlatih. Tinggal nanti bekas gigitannya dibuka. Itu halal. Jadi sebelum lepas anjingnya itu Bismillah Allahu Akbar. Ya kayak orang yang boleh. Itu halal. Ada yang nanya, Pak, gimana hukumnya daging kuda? Ya halal, halal. Cuma kalau nggak punya kuda, buat apa nanya hukum daging kuda? Jangan masih banyak kerupuknya. Yang halal-halal di Malang namanya kuda yang nggak punya. Tapi dalam Islam setahu saya, hewan yang paling favorit Rasulullah pelihara itu kuda. Selain kucing, tapi yang paling favorit kuda, karena ringkikan kuda itu bisa mengusir jin. Nah, ini di Malaysia itu ada anak nakal, sulit diatur, mokong, morsal. Ini dikhususkan naik kuda. Mungkin setiap naik kuda itu kudanya meringkik. Nah, ini kayak merugiah anak itu. Lama-lama anak itu ya taat orang tua. Saya sebetulnya pengen pelihara kuda, cuma tidak punya kandangnya. Garasi yang tidak punya. Ini mikirin kandang kuda. Bantengnya halal juga. Cuman belum ada orang berkorban pakai daging banteng. Karena pertarungan dulu, pertaruhan. Ketika berkorban mau korban pakai daging banteng, kan bertarung dulu. Kemungkinannya dua kan, siapa yang jadi korban? Terus nyari yang aman-aman aja kan di pergi ke pasar hewan di kampung. Tapi kalau ditanya halal ya halal. Tapi kalau di daerah-daerah Asia Selatan itu kan tidak ada sapi jarang. Apalagi India mau nyembelih sapi itu mikir-mikir ke orang Hindu kan, karena itu dianggap Tuhannya. Maka kerbau. Saya pernah tinggal berapa lama di sana, ya jarang makan daging sapi, daging kerbau. Ya, buat nasi kebuli, biryani, kapsa itu ya dagingnya daging kerbau. Termasuk lambda itu halal. Cuma kalau dimakan dengan duri-durinya halal, karena merusak pencernaan, jadi ada kriteria yang mencelakakan. Nah, ada dua bangkai yang halal, bangkai binatang laut sama belang. Jadi apapun jenis binatang laut halal. Hiu itu halal. Mayoritas ulama menghalal. Walaupun sebagian ulama kecil minoritas mengharamkan hiu kalau bertaring. Tapi selama itu hewan laut, halal. Semua yang di laut halal. Kecuali kapal selam. Kalau situannya itu kan naik. Jadi pokoknya yang hewan air. Maka nanti jangan heran ketika ada fatwa ulama di Sudan menghalalkan buaya. Karena dianggap binatang ini bisa hidup di air. Tapi kita mayoritas karena bermadzhab Syafi'i yang lebih hati-hati itu haram karena bertaring, memangsa manusia berlain. Artinya mangsanya dengan mencabik-cabik itu haram. Nah, masuk kriteria bertaring. Tapi ada yang menghalalkan. Sampai kepiting itu kan tidak semua menghalalkan. Kalau kita konsisten dengan madzhab Syafi'i, kepiting itu halal. Karena ada unsur hewan darat. Sementara hewan darat ketika mati tanpa melalui proses penyembelihan itu dihukum bangkai. Jadi seberapa persen pun ada unsur darat, sesuatu yang harus disembelih jadi bangkai, berapa persen pun yang haram dalam tubuh hewan itu, ya haram, itu madzhab Syafi'i. Saya termasuk orang yang jarang makan kepiting, bukan karena saya konsisten dengan madzhab Syafi'i, mahal harganya. Kalau ada orang ngajak traktir
kepiting aja mau lah. Karena mazhab Hambali menghalalkan kepiting. Jadi kriteria hewan darat itu jadi halal kalau matinya itu melalui proses penyembelihan. Sementara kepiting menurut mazhab Syafi'i ada unsur darahnya. Dia memang hidup di air, bernafas dengan insan, bertelur di air, tapi dia bikin gara-gara. Kalau lama jalan-jalan di darat kelamaan gitu. Berarti ada unsur darah. Sementara unsur darah kalau mau dimakan itu harus disembelih. Beda dengan lele. Lele kan hewan air, tidak perlu disembelih. Gitu ya. Jadi kalau kita ke pasar beli lele kan masih gerak-gerak, kan tidak ada yang disembelih satu-satu. Tinggal dipukul pakai ulekan gitu, kepalanya sampai 3 otak, pendarahan lalu meninggal dia. Tadi kan tidak perlu disembelih. Kalau semua ikan dianggap bangkai kalau nggak disembelih, kasihan yang jual teri sekilo menyembelih satu-satu. Gak pulang-pulang sering kita untuk penyembelihan teri. Jadi hewan air tidak perlu disembelih. Kenapa mazhab Syafi'i mengharamkan kepiting kan? Kiasannya selama ada unsur haram sedikit pun haram semua. Contoh ini, misalnya ada kambing selingkuh sama anjing. Lo anaknya kambing, ketika mau disembelih mana menggonggong. Kita berani nggak makan kambing ini? Mikir kan? Itu mazhab Syafi'i. Bentuknya memang kambing, tapi menggonggong, mikir juga. Dan penyembelihan yang tidak syar'i, niatnya kepada selain Allah, itu hewan ya. Jadi kalau melarungkan kepala kerbau di Bali, tapi niatnya untuk dewa-dewa, itu haram gitu. Tapi kalau makanan sesajen yang dari nabati, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, walaupun dipersembahkan untuk dewa, halal. Ini yang hewan ketika disembelih. Ada penyembelihannya bukan muslim, bukan ahli kitab. Kalau ahli kitab kemudian salah teknis, mengeluarkan semua darah lewat leher dengan pedang tajam. Yang syar'i ya, maka tidak boleh cuma ditusuk dan harus tajam. Kan ada etika, saya kira nanti di bab kurban tanpa basmalah. Tetapi menurut mazhab Syafi'i basmalah itu sunnah. Karena ayatnya kan yang haram itu menyembelih hewan dengan menyebut nama selain Allah. Pertanyaannya, gimana kalau tidak menyebut siapa-siapa? Artinya tanpa mengucap basmalah. Maka menurut mazhab Syafi'i basmalah itu ya sunnah. Tapi mayoritas ulama mewajibkan bacaan basmalah kalau diperkuat oleh. Karena waktu suruh dan tidak mengganggu kegiatan Bapak sekalian. Mungkin Tante Stadion, mungkin satu pertanyaan aja mungkin kalau ada ya. Mungkin kalau ada satu pertanyaan. Kalau kita membeli misalnya ayam ya, di pasar, harus sudah potongan. Kita yakin penjualnya muslim. Suatu saat kita jalan-jalan berapa ke rumahnya dia, nggak taunya yang potong anaknya nggak pakai basmalah. Berarti dalam batin kita, wah kemarin saya beli itu seperti penjelasan Ustaz tadi kan jadi haram, tapi udah masuk. Ya. Itu gimana? Cara menyucikan makanan halal, haram atau minuman haram yang sudah masuk dan gimana cara menyucikannya? Mungkin bisa diibaratkan kalau ada sumur gitu ya, dicemplung bangkainya. Itu kan ya bangkainya diangkat, sumurnya dikulas, nanti kan ngumpul air. Nah kita ini juga demikian Pak ya. Ya tobat istilahnya. Ya sudah setelah itu makan yang halal-halal saja. Tentu nanti melalui proses kimiawi keluar melalui pembuangan. Termasuk kulit ini menurut ilmu
selalu berganti, kulit berganti. Mungkin makanan yang haram itu jadi kuku, mungkin Pak. Kuku kan memanjang Pak, dipotong. Mungkin potongannya tadi itu yang bekas yang haram-haram. Nanti kalau tumbuh yang halal, masukin aja yang halal-halal. Gitu. Cara sudah terlanjur Pak ya. Ya, mungkin sudah keluar dari keringat. Ya insya Allah karena itu pun karena tidak tahu. Jadi konsep dosa dalam syariat itu sesuatu yang dilakukan karena tahu, karena sengaja. Kalau tidak tahu, saya pernah di tukang yang beli bebek di pasar besar. Bisa mungkin secara umum nggak baca basmalah. Mungkin sebelum subuh di sana nggak sholat subuh. Ya saya nggak subuh, tapi nggak muka-mukanya itu nggak ada bekas-bekas tahajud. Sebaru tegur, Mas tolong baca basmalah, malah marah. Berarti kan nggak baca. Tapi itu kan di luar kemampuan kita. Insya Allah aman lah. Maka kita nggak usah terlalu was-was, apalagi takut. Pokoknya pada intinya semua makanan itu halal-halal. Toh yang disebut di Quran 53, terus dengan kriteria tertentu, selebihnya halal. Jangan kemudian kita membatasi yang halal, yang dikasih label halal oleh MUI. Mestinya di negeri mayoritas Indonesia, MUI itu nggak perlu capek-capek bikin label halal. Kebanyakan mestinya dia nyediain label haram, karena yang haram itu sedikit. Kecuali di negeri Australia yang mayoritas makanan haram, baru bikin label halal dan halal. Kita kebalik, tapi katanya itu proyek gitu. Karena minta label halal itu ada masa berlakunya, bayar lah. Mestinya di Indonesia itu mungkin label halal gitu. Karena kebanyakan orang yang jual cendol, dawet, sari ayu itu nggak ada label halal, apapun udah haram. Jadi kita harus nonton semua makanan halal, kecuali ada dalil yang mengharapkan. Tapi tetap kalau kita musafir nggak tahu ini warung halal, ya kira-kira kalau pengunjungnya banyak gitu ya, insya Allah halal. Tapi warung sepi, kita harus mengedepankan kehati-hatian. Karena ketidakhati-hatian kita benar-benar masuk makanan halal, ya itulah yang kemudian tumbuh menjadi daging haram yang menjadi santapan. Kita hati-hati aja. Jadi mungkin lebih aman itu ya bontot ya, cari bawa makanan sendiri. Di luar negeri yang musim dingin ya orang untuk memanaskan tubuh kan ya mesti pakai alkohol. Tapi ada yang lebih hati-hati ya, bawa yang minuman dari Indonesia yang memanaskan tubuh. Kita harus konsumsi alkohol. Misalnya cabai, parut, campur jahe itu kan bisa memanaskan. Itulah yang insya Allah aman lah, karena tidak tahu juga kan. Tinggal ke depan lebih hati-hati untuk makan yang halal. Kan untuk keluar semua yang haram-haram. Saya kira demikian. Saya tidak tahu sisanya mungkin disambung lagi. Dan saya tidak tahu Ustaz sementara saya badal dulu. Karena masih lanjut studi, jadi pengen fokus studi dulu. Tapi kalau badal sih, karena lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.